Masa dibangun untuk masjid? Dapat untung apa? Profitnya apa? Tapi karena dia berpikir al-kayyis, orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Yang cerdas bukan profesor doktor. Yang cerdas bukan penemu. Siapa dia? Mandana nafsahu, bisa dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia pakai setelah dia mati. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali amal yang baik ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Kalau tidak disebut namanya, maka sholat tidak sah. Kalau tidak disebut namanya, maka khutbah batal. Kalau tidak disebut namanya, maka doa tidak sampai. Maka kita sebut namanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatnya, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada alim ulama, tidak memuliakan para pemimpin, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita semua, Abah Guru Ahmad Jaro, para habaib, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di tengah kesibukannya hadir pula bersama kita Bapak Bupati Tabalong, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Rasanya kalau disebutkan satu-satu sampai jam 9 baru selesai. Hadirin hadirat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh memberi nama masjid pakai nama orang. Ada orang yang ngomong begitu. Kenapa begitu? Karena dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram, masjidil haram, ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa. Kan nggak ada disebut Masjid Muhammad. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid pertama kali setelah sampai di Quba, di luar tanah Arab. Masjid yang ketiga, Masjid Quba, tak disebut Masjid Muhammad. Setelah itu beliau mendirikan masjid lagi setelah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disebut dengan Al-Masjidun Nabawi. Tidak disebut nama Masjid Muhammad. Lalu orang yang bingung, iya juga ya, kalau gitu Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani ini tidak benar. Padahal sebetulnya ini orang kurang piknik, jalannya kurang jauh dikit aja. Seandainya dia mau jalan sedikit saja keluar dari Masjid Nabawi, arah kanan mengarah kiblat, arah kiblat Masjid Nabawi, keluar ke sebelah kanan, dia akan melihat di sana ada namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Ada di sana namanya Masjid Al-Ghumamah, karena ketika Nabi berdoa minta hujan langsung turun awan. Ada di sana namanya Masjid Sayyidina Ali. Nabi ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, karena Masjid Nabawi terlalu kecil, maka mereka di tanah lapang
kemudian tanah lapang itu dipakai pula oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka disebut dengan Masjid Abu Bakar Siddiq. Ketika pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dikirimlah seorang laki-laki panglima perang bernama Amr bin As. Dia menjadi gubernur pertama di Mesir. Setelah dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah, mereka pun sampai ke sebuah negeri bernama Fustat. Di sana mereka mendirikan masjid tertua di Afrika Utara, namanya Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Jadi menyebut nama dalam pembangunan masjid maka amat sangat baik untuk mengenang orangnya. Kalau masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, diberikan istiqamah iman dan Islam. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, mengalir amal jariah untuknya. Dan ini anak-anak dari Ibu Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani ingin mengajarkan kepada kita semua, begini cara berbakti kepada orang tua. Ada anak-anak sekarang sayang dengan ibu ayahnya, dia bawa bunga setangkai, selamat hari ayah, selamat hari ibu. 1 tahun 1 hari saja dia jenguk bapak ibunya. Setelah itu dia pun tak ingat sama sekali. Tapi kalau dibangunkan masjid, 1 hari 5 kali didoakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi duha, ditambah lagi tahajud malam. Apalagi kalau masjid itu di pinggir jalan raya, maka setiap waktu orang akan lewat, parkir penuh walaupun tidak waktu sholat. Kenapa? Orang numpang ke toilet. Apakah ada pahalanya kalau orang tidak sholat di masjid, hanya sekedar numpang ke WC? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada urusan buang air kecil. Orang yang pernah nahan buang air kecil itu tahu betul kesulitannya. Makanya kita ucapkan banyak terima kasih pada pom bensin yang menyediakan toilet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting pertama adalah tanah wakaf. Walaupun saya bicaranya di Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani, tapi ini berlaku untuk semua masjid di dunia. Karena tausiah ini didengar oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Maroko, karena diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi jangan nanti ceramah saya ini hanya ditujukan untuk masjid tempat saya tausiah. Yang pertama, mengurus akta ikrar wakaf. Orang yang mewakafkan tanah, memberikan tanah kepada nazir wakaf, dalam hal ini adalah yayasan atau pengurus masjid, disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Kua, lalu kemudian diakadkanlah di sana. Saya akadkan tanah ini untuk pembangunan masjid tunai, saya terima, kata nazir, dicatatkan oleh Pak Kepala Kantor Urusan Agama Pak Kua, masuk jam 8, keluar jam 10, dapatlah 1 lembar namanya akta ikrar wakaf. Ustadz kok tahu? Saya udah ngurus. Karena kalau surat akta ikrar wakaf ini tidak kita urus, maka surat tanah tidak bisa diproses di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau nama masih tetap nama orang, nama person, anaknya baik, cucunya baik, hari berganti musim berubah, harga tanah melambung tinggi, dibangun mall gedung tinggi kondominium, harga tanah yang dulu tidak laku tempat jin buang anak, tiba-tiba melambung tinggi, lalu kemudian orang pun menjual tanah, dan sekarang banyak tanah masjid pun dijual orang. Kuburan pun kalau tidak dipasang batu nisan dijual orang juga. Dulu orang takut sama hantu, sekarang hantu takut sama developer. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya mengurus akta ikrar wakaf. Ini saya sampaikan di sini karena kita selalu berdasarkan husnuzon, prasangka baik. Ingat, setan belum pensiun.
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi. Yang jadi masalah yang berbisik itu minal jinnati wan nas. Yang berbisik itu manusia. Itu kan tanah kakekmu dulu, betul? Coba lihat, cek tanah, masih nama dia. Ayo kita jual ya. Kalau yang berbisik setan dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, kul a'udzu falaq, wa bin nas, selesai. Tapi ini yang berbisik ini adalah manusia. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Wajahnya manusia, casingnya manusia, signalnya setan. Tapi itu tidak ada di Tabalong. Dulu pernah ada, udah ninggal. Orang Tabalong baik-baik. Ustadz Somad ini basa-basinya luar biasa. Loh, apa nggak hadir tadi malam? Tadi malam di Tabalong kan? Kabupaten Tabalong tadi malam penuh kebun karet. Saya sangka karena sudah penuh tadi malam ini, paling subuh ini 2 sop aja ini. Ternyata Pak Bupati masih hadir, Pak Kapolres masih hadir, Pak Dandim masih hadir, Pak Wakil Bupati datang semua. Luar biasa. Ini orang-orang istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpah barokah dari mereka semua, insya Allah. Nih cara berbakti pada orang tua. Kau gendong ibumu, bapakmu, ayahmu yang melahirkanmu, ibumu dari Tanjung sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kau bawa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bawa ke Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Kau bawa ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahallul. Kau bawa ke padang Arafah, Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Belum dapat menebus satu teriakannya saat melahirkan. Ini anak-anak ini mesti dibawa. Hai para laki-laki, kamu mesti ikut masuk ke ruang bersalin untuk melihat istrimu melahirkan. Walaupun setelah itu kau tobat nggak mau lagi, ketakutan. Orang yang ikut melahirkan anaknya menyaksikan, dia akan amat sayang kepada ibunya. Kenapa? Dia akan tahu, begitulah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ibuku melahirkan aku, meregang nyawa taruhannya, robek dagingnya. Orang sekarang ini menganggap ibunya itu melahirkan dia macam bersin aja, asyik lahir. Penting anak-anak kita tahu tentang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begini cara berbakti kepada orang tua. Muliakan orang tuamu, buat dia seperti raja-raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi kita lihat nyata bagaimana anak dari Ibu Hajah Nur Fauziah Haji Supyani bercita-cita Ustadz Abdul Somad datang kemari. Ustadz Abdul Somad bukan tinggal di Jakarta yang pesawatnya sekali sampai ke Tabalong, langsung datang ke Banjarmasin, langsung ke Tanjung. Ustadz Abdul Somad tinggal nun di kampung di Provinsi Riau, Pulau Sumatera, yang datangnya ke Kalimantan Selatan hanya setahun sekali, dan jadwalnya tak bisa diprediksi, tidak bisa dipesan, tidak bisa dikatakan datang tanggal sekian. Kenapa bisa terwujud hari ini? Tetapkan targetmu, alam akan membantu. Itu kata orang ateis yang tidak bertuhan. Orang kalau tidak bertuhan, begitu cara berpikirnya. Tetapkan targetmu, alam akan membantu. Tapi orang yang bertuhan, luruskan niatmu, Allah akan menolongmu. Maka beliau luruskan niat, angin puting beliung tak berhembus, pucuk dicinta ulang pun tiba. Tiba-tiba datanglah Ustadz Sufyan Sauri mengatakan, Ustadz Somad mau datang. Wow, amazing. Akhirnya kita bertemu. Beliau mencerita itu penuh dengan haru. Saya lebih haru lagi, karena saya juga berharap supaya bisa menyampaikan cita-cita membangun masjid atas nama ibu saya. Ini adalah sunnah hasanah yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain pun akan dapat
melimpah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Anak-anak dari Pak Ibu Hajah Nur Fauziah Haji Supiani tidak ada menceramahi kita, mari berbakti pada orang tua, nggak ada. Mereka diam, mereka cukup membangun masjid, semua orang akan datang. Ibu-ibu nanti akan datang bawa anaknya pengajian sore-sore, malam, tarawih, witir, iktikaf. Ini namanya masjid apa, Ma? Ini namanya Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani. Itu nama siapa, Ma? Itu nama ibu dan ayah orang yang membangun masjid ini, nak. Kau juga begitu. Nanti kalau ibu sudah meninggal atau sekarang pun nggak apa-apa, kau bangunkan masjid. Untuk sementara mau sholat dulu ya, Ma, nggak apa-apa, itu DP-nya. Innamal a'malu binniyat. Jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan niat kita sampai. Tapi saya Pak Ustadz, rasanya saya nggak bisa Pak Ustadz, saya bukan orang kaya, uang nggak ada. Niat aja takut, bermimpi aja takut, gimana mau mendapatkan mimpi jadi kenyataan? Tiba-tiba saya ceramah di Jambi, dibawa lewat hutan, keluar hutan, jalan berlobang, buka mata, tutup mata, belum juga sampai. Akhirnya setelah beberapa jam sampai di sebuah musola kecil. Saya mau nanya panitia segan, ada apa ini gerangan? Siapa yang membangun musola ini? Kenapa mesti saya yang meresmikan? Tiba-tiba keluar polisi, kumisnya melintang. Saya pun jadi terdiam. Siapa ini? Pak Kapolsek. Kapolsek kan yang paling rendah. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, level paling bawah. Kalau surga ini yang kaki limanya. Ada apa ini Pak Kapolsek? Saya ngelihat orang kalau urusan di kantor Polsek ini susah mau sholat. Jadi saya bercita-cita dengan kerendahan, dengan ketidakberdayaan saya bangun masjid, dan saya cita-cita kalau masjid ini selesai yang meresmikan Musti Ustadz Abdul Somad. Akhirnya saya pun datang ke masjid itu meresmikan. Bapak meresmikan ini uangnya dari mana? Dari negara? Enggak Pak Ustadz, kami aja iuran sesama aparat. Pak polisi ini kan nggak terlalu sulit, dia tinggal print selesai dapat bangun masjid. Makanya selagi masih semprit berbunyi, bangunlah masjid. Nanti sampai masanya sempritnya ada, tapi kau nggak bisa meniup lagi. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, tanda tangan masih laku, bangun masjid. Gimana? Siap bangun masjid? Bangun masjid. Ini yang saya ceritakan ini bukan angan-angan, bukan di awang-awang. Saya sudah melihat secara nyata di tengah masyarakat. Bapak Ibu semua, berniatlah. Ada yang lebih hebat daripada amal. Apa dia? Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, kok niatnya lebih baik daripada amalnya? Amalnya bisa disusupi ria, tapi niatnya tidak bisa. Maka siapapun yang berniat bangun masjid, mati dia meninggal, dia sudah dapat yang dia niatkan. Siapa yang niat tahajud tadi malam, terbangunnya pas azan subuh, dia sudah dapat niat tahajud. Ketidurannya sampai azan subuh adalah sodakoh dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Ini banyak jamaah ini dijadikannya dalil. Istrinya nanya, papa nggak sholat tahajud? Siapa yang berniat? Itu sekali-sekali beb, bukan tiap malam. Innamal a'malu binniyat. Berniatlah ingin membangun masjid. Makanya kalau kita keluar masjid beda dengan doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu-pintu rezekimu. Yang punya ruko, yang punya toko, makin semangat bisnis. Yang tanam karet kelapa sawit, makin semangat. Yang tambang batu bara, nikel, emas, makin semangat. Bukan mengejar dunia. Niatnya kalau dapat uang nanti bangun masjid, dibangun rumah megah, mewah, cantik, mahal. Begitu kita meninggal dunia, tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang bersedia menampung kita. Rumah-rumah bapak yang mewah, yang megah, yang cantik, yang mahal, yang keramiknya luar biasa,
impor dari Itali. Orang masuk ke ruang tamu sampai ngangkat kain, disangkanya air basah, rupanya ada kolam ikan di bawah, ikan mas. Saya yang pakai sarung jadi takut dilihat ikan dari bawah. Orang-orang kaya ini macam-macam bentuk rumahnya, tapi begitu meninggal dunia, rumah yang besar itu tinggal, mobil mewah tinggal, dipakai ibu dengan suaminya yang baru, brownies. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang, betul juga kata Ustaz. Ternyata mobil ini nanti akan dipakai orang lain, rumahku akan dihuni orang lain, dibagi kepada anak cucu menantu. Ada rumah, ada tanah yang tidak bisa dijual, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Apa dia? Itulah tanah wakaf untuk masjid. Silakan punya tanah sejauh mata memandang, silakan punya kebun 7 turunan, tapi sisakan untuk masjid. Saya pun diundang tausiah. Ini siapa yang punya ruko-ruko banyak ini Pak? Ini yang punya 1 orang Pak Ustaz. Kaya sekali. Oh kaya. Ini siapa yang punya kebun karet luas ini Pak? 1 orang yang punya Pak. Masya Allah. Jadi kalau gitu di kampung ini ada 2 orang kaya? Enggak, kanan kiri dia yang punya. Mana sekarang orangnya? Udah mati. Ada dia bangun masjid? Enggak ada. Ada dia bangun pesantren? Enggak ada. Ada anaknya yang sekolah agama? Anaknya 3 Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apa yang diharapkan mengalir? Tidak ada. Karena sibuk mengejar dunia. Dunia ini seperti air laut, makin diminum makin asin, makin diminum makin kurang, makin diminum akhirnya tersedak Fir'aun dalam genangan laut merah. Apakah kalau kita mencari rezeki lalu kemudian ada puasnya? Lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ada gunung menjulang, ada bukit yang tinggi, ada 1 lembah di bawah, isinya emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta 1 lembah lagi, ya Allah, dunia tidak akan pernah cukup. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, sampai akhirnya pergi ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, bapak sakit lambung karena tidak makan, terlalu sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Duitnya hanya numpang sebentar di nomor rekening, setelah itu ditransfer ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya pun juga sakit jantung koroner. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia. An-nasu niyam, manusia ketika di dunia ini seperti orang tidur. Orang tidur mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Ketika dia bangun, kapan dia terbangun dari tidur lelapnya? Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, kata Sayyidina Ali, bukan hadis Nabi. Ketika dia mati, disitulah baru dia terbangun, terjaga. Semua hanya fata morgana. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri yang besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Hanya masjid. Beruntung dan bertuah Ibu Hajah Nur Fauziah, Nur cahaya, Fauziah kemenangan, cahaya kemenangan. Beliau memang betul-betul menang. Menang mendidik anaknya, menang mencari harta, menang membina keluarga. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dunia marat-marit, akhirat belum jelas. Mudah-mudahan Allah menjelaskan semuanya dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Dari mulai wakaf tanah, cara anak berbakti pada orang tua ini perlu kita tiru. Adapun arsitektur masjid ini pun perlu ditiru. Pintunya dibuat lebar-lebar. Kadang masjid pintunya kecil, dinding. Gimana mau tablik akbar? Akhirnya orang di luar seperti mendengar sandiwara radio. Tapi kalau dibuat pintunya lebar begini, dibuka, maka tablik akbar semua orang bisa melihat. Dibuat di atas perempuan supaya apa? Supaya tidak bercampur aduk ikhtilat dengan laki-laki. Ini yang paling afdol, paling bagus.
Kalau di masjid di kampung saya dibuatkan kamar khusus karena masjidnya tidak berlantai dua, tidak bertingkat, di sebelah kanan. Kalau di Masjid Nabawi kalau kita tengok dibuatkan kamar khusus kanan dan kiri. Di Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani dibuatkan di atas. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap perempuan, Islam itu kata tokoh-tokoh feminis menjatuhkan harkat martabat perempuan, datang kalian ke Tabalong, main-main kalian ke Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani, lihat bagaimana perempuan dimuliakan. Dia lebih tinggi daripada Pak Bupati di atas. Ibu ngelihat ke bawah, ngelihat saya, tapi kami ke atas seperti melihat akuarium dengan putri-putri duyung pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bagus. Lampunya mengingatkan kepada Taman Raudhah Masjid Nabawi. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Andai ada orang tidur-tiduran baring-baring di masjid ini, tetap juga dia bisa berzikir. Apa zikirnya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul, Asmaul Husna. Keluar dia dari pintu, apa pesan dari pintu sebelah kanan? Itu kiri Pak Ustadz, tergantung kita melihat dari mana. Apa pesan kalau keluar dari pintu ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, diminta pertanggungjawabannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka sebelum keluar masjid tengok ke atas. Oh, jadi itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Saya udah berapa kali sholat di sini, saya kira itu apa? Andai keluar dari masjid dari pintu sebelah kanan, maka dia melihat fasabbih bihamdi rabbika. Kau keluar masjid banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan tegakkan kepalamu. Jadilah orang yang senantiasa bersujud, menempelkan kening ke lantai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kepada Allah sampai kematian datang. Jadi kaligrafi itu kalau bisa kaligrafi yang mencerminkan pesan-pesan setelah keluar dari dalam masjid. Karpetnya bagus, tapi yang paling berkesan, awal kesan pertama saya masuk tadi adalah sound systemnya. Karena tadi malam saya sudah tausiah menggelegar, suara hilang. Tiba-tiba tadi diminta Ustadz Somad mohon jadi imam. Mau ditolak segan. Dalam hati saya mudah-mudahan mikrofonnya sehat. Begitu mau dicoba, mati pula. Rupanya belum di off on kan. Sawusufu, kecil aja suara kita, dia udah melenggar. Sawusufu, Masya Allah. Baru niat dalam hati udah kedengaran. Mikrofon ini 3 jenisnya. Ada yang kita bersuara mati-matian, dia seperti orang serak. Ada yang kita bersuara menggelegar jelas, tapi nggak sampai keluar. Macam-macam mikrofon. Makanya pesan Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Somad kan sering tablik akbar kemana-mana. Betul Pak Ketua Dewan Masjid, 80% yang berperan dalam masjid itu adalah mikrofon sound system. Khutbah Jumat, mikrofon. Imam sholat, mikrofon. Zikir setelah sholat, mikrofon. Doa, mikrofon. 80% peran dalam masjid dipegang mikrofon. Orang yang tidak pernah ke masjid, hanya sholat Jumat, pesan Jumat pun tak dia dengar. Apa kata khotib?
Tapi tadi Masya Allah, padahal suara saya itu serak, bisa keluarnya bening. Ini perlu dicari mereknya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Masya Allah tabar. Suara saya biasa-biasa aja, mikrofonnya yang luar biasa. Nah, AC dipasang supaya apa? Tenang, adem, ayem. Saya Ustadz Somad entah kenapa kalau sholat berzikir di masjid aja Nur Fauziah Haji Supyani itu hati saya tenang, terasa sejuk. Apa nggak sejuk dekat AC? Lampunya terang benderang, bangunannya arsitekturnya bagus. Jadi orang-orang yang mau bingung mencari agama, dia coba jalan-jalan ke masjid, melihatnya dia jadi nambah hidayah mau masuk Islam. Ternyata orang Islam itu bersih, rapi, elegan, mewah, cantik, indah. Ada orang tertarik mau masuk Islam gara-gara baca sejarah Nabi, ditulis oleh orang orientalis, namanya Michael H. Hart, 100 ranking tokoh dunia. Nabi Muhammad SAW nomor 1. Ditulis oleh Karen Armstrong, sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pun coba-coba jalan ke masjid mau masuk Islam. Begitu sampai di masjid, yang pertama kesannya bau pesing. Begitu keluar masjid, sendal hilang. Gak jadi dia masuk Islam. Tapi insya Allah kalau dia jalan-jalan ke Kabupaten Tabalong, dia lihat masjid yang cantik dan indah ini, masjid sekaligus sebagai sarana dakwah insya Allah. Orang kalau datang kemari, Masya Allah, Tabarakallah, memandang ke kanan, memandang ke kiri, memandang ke depan, melihat ke atas. Apalagi kalau dia lihat prasasti tadi. Oh, Ustadz Somad yang meresmikan. Apalah kontribusi Ustadz Somad terhadap masjid ini? Gak ada. Yang mewakafkan tanah bukan dia, yang membangun masjid bukan dia. Udah selesai semuanya, utuh sempurna, tiba-tiba diminta tanda tangan. Dalam hati saya lama-lama khawatir, jangan-jangan nanti begitu surga sudah disiapkan untuk orang beriman masuk, kepada Abdul Somad dipersilakan masuk ke dalam secara seremonial. Karena saking banyaknya Abdul Somad menghadiri acara seremonial. Tapi saya husnuzon, saya masuk surga. Mungkin pahala ceramah sudah habis karena riya, karena sum'ah, karena angkuh, karena sombong. Masuk surga karena doa dari guru-guru kita. Masuk surga dari doa para jamaah yang hatinya tulus ikhlas insyaallah. Nah, setelah bangunannya bagus, surat tanahnya diurus, ada yayasannya, arsitekturnya lengkap semua, lampu, AC, kipas, apalagi yang penting jangan sampai masjid kehilangan ruh. Ruh masjid itu di mana? Ruh masjid ada pada kajian 3. Yang pertama aqidah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan ahlus sunnah wal. Sekarang ada aliran khawarij, ada aliran murji'ah, ada aliran qadariyah, ada aliran mu'tazilah, ada aliran fitnah khalqil Quran, ada aliran sesat, ada aliran batil, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Buat kajian khusus akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Akidah, baca kitab. Saya tahu di Kalimantan Selatan ini para guru itu enggak ceramah tablik akbar bebas, baca kitab. Kitabnya Masya Allah, Tabarakallah, Aqidatul Awam, Syarah Jala'ul Afham, Aqidah Sanusiyah, Al-Husunul Hamidiyah, Kitab Dasuqi ala Ummil Barahin. Insya Allah, Allah akan tetap menjaga masyarakat Tabalong sampai hari kiamat, tetap berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi fikih, dari mulai toharah, air suci mensucikan, bagaimana mandi wajib, darah haid, darah istihadah, darah bisul, darah nyamuk.
Jangan sampai ibadahnya disangka sah padahal belum, gara-gara bersucinya tidak benar. Pakai baju koko, pakai mukena, pakai kain sarung, pakai sorban, ternyata masih ada najisnya. Kok bisa ada najis? Karena waktu di mesin cuci bercampur dengan kain anak yang kena tidak dibilas. Ditanya, tadi kamu nggak bilas? Enggak, kenapa nggak dibilas? Sesuai dengan iklan, tanpa kucek sekali, tanpa bilas. Tapi kalau dia sudah ngaji, cuci sekali, bersihkan, kering, dibilas dengan air bersih. Jangan sampai wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang beramal soleh padahal amalnya tidak sah. Ada wajib, ada sunat, ada sunan muakkad, ada rukun, ada syarat. Ini semua dibahas namanya dalam fikih. Dan kami di Pulau Sumatera sampai hari ini masih membaca kitab Perukunan Melayu. Sampai hari ini masih membaca kitab Sabilal Muhtadin, Syarah As-Siratil Mustaqim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nun jauh di Pulau Sumatera. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam naik pesawat. Dari Jakarta ke Banjarbaru naik pesawat lagi. Bayangkan nenek moyang kami tahu sholat, baca kitab, rukun sholat 13 dari kitabnya orang dari Kalimantan Selatan. Jangan sampai orang Kalimantan Selatan sendiri tidak mengenal ulama-ulamanya. Ayam mati di lumbung padi. Tapi insya Allah tabarakallah, melihat tadi malam subuh ini tidak ada masyarakat Tabalong yang tidak tahu fikih. Fikihnya tetap bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 3. Tasawuf. Kita tahu di sini para wali-wali Allah. Saya berziarah ke makam mereka. Dulu kakak ibu saya bercerita mereka ngaji tasawuf, nama kitabnya adalah Durrun Nafis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Maka ketika saya ada kesempatan tausiah ke Tanah Banjar, saya minta tolong bawa saya ke makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Sampai tolong bawa saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai tolong bawa saya ziarah ke makam Abah Gurus Kumpul. Sampai para wali-wali Allah, mursyid-mursyid tarekat. Jangan sampai kita tidak belajar tasawuf. Diambil dari kata sofa, mensucikan hati. Proses tasawuf itu 3. Yang pertama, tahalli, kosongkan hati dari hasad, dengki, dendam, kesuman, ujub, busuk hati. Setelah hati bersih, barulah dia tahalli, diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal yang baik-baik. Setelah itu barulah tajalli, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Yang mengetahuinya hanya orang-orang yang pernah merasakannya. 3 ini paling tidak dalam sepekan. Kalau ada dibuat pengajian seperti ini, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tasawuf, Kamis malam Jumat wirid Yasin sekaligus tahsin. Jumat malam Sabtu tafsir atau hadis, Sabtu malam Ahad tabligh akbar dengan abah-abah guru, sehingga anak muda tidak ada alasan untuk pacaran malam Ahad. Say no to bonceng. Gimana bang, kita jalan nanti malam? Tidak, karena ada jadwal tabligh akbar pengajian di Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supyani. Terus gimana hubungan kita? Kuputuskan engkau. Jadi hubungan kita selama ini, besok pagi kupinang engkau dengan bismillah. So sweet. Ini anak muda mesti kita selamatkan. Masjid ini sudah cantik, sudah bagus. Buatkan khusus kajian anak muda. Karena saya nanya ke beberapa anak muda. Saya ini ustadz yang lintas generasi. Mohon maaf Abah Guru, mohon maaf Bapak Ibu. Jangan heran kalau nanti lihat video Ustadz Somad tiba-tiba naik moge, tiba-tiba naik kap 70. Mohon maaf Pak Polisi, memang ada itu video viral foto saya naik kap 70, nggak pakai sepatu, pakai sendal. Sebelum keluar aturan mesti pakai sepatu.
Memang ada tuh viral video saya pakai motor nggak pakai helm. Itu cuma di halaman rumah saya. Tolong jangan ditilang. Kenapa Ustadz pakai motor? Saya dengan biker subuhan. Itu adalah supaya anak muda ini supaya dia mau ke masjid. Awalnya itu dulu di Batam beberapa tahun yang lalu. Datang sekelompok anak muda. Ustaz Somad, ya, besok subuh dari hotel ke masjid naik motor dengan kami ya, kami bonceng. Oke, besok datang ke hotel ya. Ya. Pagi mereka datang. Saya bilang boleh, saya tes motornya. Boleh. Akhirnya saya bawa, mereka tinggal semua di belakang. Mereka anggap saya lahir langsung tua, nggak pernah muda. Saya bawa, putus semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi saya iseng-iseng nanya sama anak muda, kalian kenapa nggak mau pengajian di masjid? Jujur ya, sebetulnya kami mau ngaji ke masjid Pak Ustadz. Terus kenapa nggak mau datang? Isi pengajiannya neraka. Tolong dong cerita tentang anak muda di surga. Oh, maka sejak itu saya robah sedikit isi pengajian. Dulu ceramah saya neraka semua. Neraka. Kalian anak muda kenapa nggak mau pengajian di masjid? Kami udah datang Pak Ustadz. Maunya kami tolonglah motivasi kami tentang semangat belajar, cita-cita nanti mau jadi pengacara, mau jadi dokter spesialis. Tiba-tiba pengajian isinya, pengajian kita malam ini judulnya malam pertama di alam barzah. Kami ini Pak Ustadz nggak mau terlalu banyak ceramah Pak Ustadz. Kami mau pengantar dialog aja. Ceramahnya cuma 15 menit. Kami mau dialog interaktif Pak Ustadz. Maunya kalian gimana? Kalau bisa narasumbernya 3. Ada Ustadz, ada dari BNN Badan Narkotika Nasional Kepolisian, ada dari dokter psikolog untuk penyuluhan supaya jangan sampai pakai narkoba dan ganja. Bagus, khusus anak muda. Orang tua boleh datang, jangan minder kalau nggak nyambung. Anak muda ini kapan pengajiannya? Buat subuh Ahad. Kenapa subuh Ahad? Subuh Ahad libur, membiasakan mereka bangun subuh di hari libur. Karena banyak sekarang ibu-ibu membangunkan anaknya hari subuh Ahad. Bangun, ayo ke masjid. Datang bapak, biarkan ma. Ini kan tanggal merah. Tidak ada istilah tanggal merah kalau sudah waktu sholat datang. Maka kalau dibuatkan pengajian anak-anak remaja, buatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Ini banyak sekarang saya lihat di beberapa masjid penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua. Orang tua nggak perlu ikut karena mereka yang mau diselenggarakan. Penyelenggaraan jenazah itu dibuat pesertanya anak kita, supaya kalau Abdul Somad meninggal yang ngurus itu anaknya. Makanya Sayyidina Ali, banyak orang nanya, kemana Sayyidina Ali ketika sahabat sibuk di Saqifah Bani Sa'idah membahas siapa yang akan menggantikan Rasulullah, siapa khalifah, siapa Amirul Mukminin. Sayyidina Ali kok nggak ada? Sayyidina Ali, Abbas, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Fadl bin Abbas, mereka sibuk ngurus jenazah Nabi. Karena yang paling bagus ngurus jenazah kita itu anak kita. Iya kalau ibu dulu orangnya baik. Kalau ibu orangnya sombong, diurus jenazah sama penyelenggara. Ini kan yang sombong dulu. Hari pembalasan. Langsung mereka ambil semprot cuci mobil. Rasakan. Tapi kalau orang baik-baik mereka akan siram dengan pelan. Tapi penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Mana ada modal? Kain putih, kapur baros, daun sidir, boneka untuk mandikan. Nggak usah pakai boneka. Pilih salah satu anak-anak muda itu. Mana yang paling jarang sholat, nah itu mandikan. Pakaikan baju kaos, pakai celana pendek, mandikan. Nah, jamaah sekalian, adik-adik, gini cara penyelenggaraan jenazah. Telinganya diambil kain, dibalut, telinganya dikorek. Jenazah nggak boleh senyum. Dibuatkan videonya. Jadi masjid kita mesti punya channel YouTube. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, bahkan yang ada di perantauan, saudaraku yang ada di seluruh dunia, jangan lupa saksikan penyelenggaraan jenazah yang dibuat di Masjid
Hajah Nur Fauziah Haji Supyani. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inilah yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya sudah ada duluan. Nah, jadi sediakan satu kamera. 3. Pertama, kameramen. Kedua, editor, kerjanya mengedit. Yang ketiga, uploader, mengupload ke channel. Jadi insya Allah semua kajian guru-guru kita itu bisa tersimpan, bisa diulang. Nanti sampai masanya masjid punya TV kabel, TV, masjid TV, maka channelnya kalau bingung nanti untuk mencari acaranya, kita nggak bingung lagi karena kita punya big data besar, kumpulan ceramah-ceramah selama bertahun-tahun. Yang mengelola ini siapa? Remaja masjid. Karena yang ngerti tentang editing, kameramen, mengupload, itu semuanya anak-anak muda, berbagi tugas masing-masing. Remaja masjid kalau tidak kita garap, ini akan digarap oleh geng motor, akan digarap oleh Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, berbagai macam gerakan sekarang yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dimulai tadi tausiah jam 6, sekarang sudah jam 7 kurang 10. Ternyata kalau kita tausiah di masjid yang nyaman, itu waktu berjalan tanpa terasa begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan masjid ini ke depan menjadi sumber inspirasi. Masjid ini ke depan menjadi wadah persatuan anak bangsa. Cara beribadahnya ikuti yang selama ini kita laksanakan, mengikut mazhab Syafi'i. Jangan masyarakat ini bingung. Kalau sudah bismillahnya jahar, habis sholat zikirnya jahar, habis sholat doanya jahar, laksanakan. Adapun yang tidak setuju, sholatnya kan setuju. Saya nggak setuju kalau sholat di masjid itu zikirnya jahar. Loh, selama tidak keluar dari 4 mazhab, maka kita tidak salah. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i itu Pak Ustadz zikirnya sir. Dalam mazhab Syafi'i zikirnya sir, sementara makmumnya tahu. Ustadz Somad kenapa zikirnya jahar terus? Makmum kan sudah tahu. Siapa yang bilang makmum semua tahu? Mungkin makmum ada yang mu'alaf, mungkin makmum ada yang baru akil balik, mungkin makmum sudah lama Islam tapi sholatnya baru tadi. Dia nggak tahu zikir itu bacaannya apa. Anak-anak ini kan tidak belajar di sekolah secara rutin, tapi mereka tahunya bacaan zikir itu dari sholat. Makanya saya jaharkan, la ilaha illallah, saya jaharkan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya nanti kalau dia pulang ke rumah, ibunya nanya, "Nak, ya ma, tolong bacakan zikir setelah sholat." Loh, kok nggak bunyi? Tadi imamnya nggak bunyi. Nggak bunyi itu nggak salah. Itu juga ada dalam 4 mazhab. Tapi saya laksanakan juga tidak salah, karena saya mau mendidik jamaah. Tapi kan jamaah sudah tahu bacaannya semua Pak Ustadz, untuk apa diingatkan? Loh, sebelum tadi angkat takbiratul ihram kan saya ingatkan semua makmum. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Jamaah kan sudah tahu semua itu. Belum pernah lagi imam ngomong, makmum saya nggak perlu ngasih tahu karena kalian dah tahu semua kan. Makmum ini terus diingatkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis-shawab. Lalu kemudian setelah berzikir berdoa. Kenapa Ustadz minta abah guru Ahmad Jaro yang berdoa? Saya merasa beliau lebih khusyuk, beliau lebih alim, beliau dakwah lebih lama, mujahid fisabilillah, hatinya lembut, orangnya baik. Ustadz Somad nih kalau muji melambung. Ustadz tahu dari mana abah guru baik? Cincin dari beliau, sorban dari beliau. Saudara yang dimuliakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan, jangan disimpan. Kalau dapat nikmat, pakai, tunjukkan.
Bapak Ibu kalau dikasih orang baju, pakai. Jangan dikasih baju, simpan. Disangka orang udah dijual. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkasih sayang kita di masjid. Papa, ya itu teman papa ya? Iya, udah lama teman dengan dia. Udah lama, kamu belum lahir kami udah teman. Kapan? Waktu kami masih anak muda, belum ketemu ibu kamu. Di mana kenalnya? Dulu acara peresmian Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani. Waktu itu subuh, itulah subuh pertama papa sholat. Waktu itu papa datang. Enak kita bercerita. Jadi masjid ini tempat kita bersama. Nah, ta'awan fima tafaqna wa ta'azar fima ikhtalafna. Kita tetap sepakat, berbeda ormas, berbeda mazhab, berbeda aliran. Yang namanya sholat 5 waktu nggak ada perbedaan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apapun alirannya, nanti kalau tiba-tiba datang mengatakan sholat sekarang tinggal 3, sudah diskon, sesat. Dhalla wa adalla. Insyaallah abah guru para habaib mengawal kita insyaallah, sehingga tidak akan ada kesesatan. Selama masih mau ngaji, selama masih mau ke masjid, selama masih berguru. Yang bahaya itu belajar dari internet, baca sendiri, pikirkan sendiri, terjemahkan sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Tapi kalau dia berguru, insya Allah kalau ragu-ragu nanya, Assalamualaikum Abah Guru. Waalaikumsalam. Ini kalau kayak gini nih gimana? Oh ini nggak boleh. Ini kalau begini gimana? Ini udah keluar dari Ahlus Sunnah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak orang yang berwakaf, yang mendirikan masjid, ini mereka orang-orang yang sabar. Sabar itu kan kalau sakit, rugi, kena musibah, banjir bandang. Bukan. Sabar yang paling tinggi adalah ketika tanah ada, uang ada, bisa dipakai untuk beli mobil, bisa dipakai untuk beli emas, tapi justru dipakai untuk masjid rumah Allah. Itulah puncak kesabaran tingkat tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk level sabar itu insya Allah. Kan sabar luar biasa ini. Tanah di pinggir jalan letak strategis di ibu kota, mahal, dipakai untuk masjid. Orang kalau nggak ngerti agama dia bilang nggak sabar. Itu bapak ini bangun masjid, bodoh. Masa dibangun untuk masjid? Dapat untung apa? Profitnya apa? Tapi karena dia berpikir al-kayyis, orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Yang cerdas bukan profesor doktor. Yang cerdas bukan penemu. Siapa dia? Mandana nafsahu, bisa dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia pakai setelah dia mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya selama perjalanan keliling ini ketemu dengan manusia yang unik-unik. Ada di satu daerah, dia jual moge, motor gedenya bermiliar, dia bangunkan masjid. Ada di satu daerah, dia bangun masjid, setiap selesai bangun masjid, bangun lagi. Umurnya sudah 80 sekian tahun. Saya tanya, Pak Haji apa rahasianya? Saya kalau berdoa, Pak Ustadz, ya Allah, matikan aku setelah masjid ini selesai. Dan saya nggak pernah menyelesaikan masjid. Jadi dia bangun 3, selesai ini belum, selesai ini belum. Jadi saya nggak mati-mati Pak Ustadz. Saya ketemu lagi satu bapak-bapak sudah tua juga. Ustadz Somad doakan saya. Saya pikir dia minta doa sehat, minta apa? Doa apa Pak? Saya rencananya bangun masjid. Udah selesai Pak? Beberapa sudah. Rencana Bapak berapa masjid? 99 masjid. Jadi memang beberapa daerah yang saya kunjungi itu saya ketemu dengan makhluk yang unik-unik yang perlu dibudidayakan. Makhluk-makhluk ini hampir punah sudah. Tapi di akhir zaman yang membingungkan mereka tetap ada. Dan salah satu yang ada itu ternyata di tempat kita sekarang. Mudah-mudahan ini menyebar ke seluruh negeri insya Allah. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari kelemahan Al-Fakir. Di akhir majlis, di masjid yang penuh dengan barakah, bersama orang baik, di tempat paling baik, di majlis yang terbaik, mari kita aminkan doa guru kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.